Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, bahwa Engkau memberikan kepada kami jaminan akan kehidupan abadi, akan kekekalan, akan bersamamu. Tinggal di rumah-Mu dalam kebahagiaan sebagai pencipta, penebus, dan Bapa kami. Bantu kami ya Bapa supaya kami memiliki iman yang teguh dan kuat seperti yang Kau harapkan dalam Putramu Yesus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus bicara tentang kegelisahan. Pasti Yesus tahu betapa gelisah cemasnya para murid. Karena itu Yesus meneguhkan, jangan takut, jangan gelisah. Karena di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kegelisahan, kecemasan adalah sesuatu yang eksistensial, sesuatu yang nyata, yang terjadi dalam hati diri manusia. Ada orang yang memiliki kegelisahan yang begitu besar, hal kecil saja membuat dia gelisah, membuat dia cemas. Ada orang yang gelisah karena pekerjaan, karena kehidupannya yang tidak menentu. Ada orang gelisah karena kecemasan pandemi virus yang sekarang ini merebak. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tak seorang pun lepas dari penderitaan, dari kesulitan. Dan itu tidak boleh membuat kita sebetulnya menjadi cemas dan gelisah. Karena Yesus menjanjikan kepada kita adalah bahwa aku akan memberikan kepadamu damai. Dan damai itu tak dapat diambil oleh dunia. Di tengah segala kegelisahan, kecemasan terjadi di luar kita maupun di dalam kita, Tuhan tetap hadir dalam diri kita. Saudaraku yang terkasih, tak terhingga ya, betapa kita mengalami kegelisahan dari waktu ke waktu, kecemasan. Intinya adalah bahwa kita mengalami kegelisahan itu karena kita bersandar kepada sesuatu, atau pada seseorang, atau pada apapun, juga pada benda, pada sesuatu yang sebetulnya tidak memberikan kekuatan fundamen bagi kita. Dan itulah yang sebetulnya diharapkan oleh Tuhan, supaya kita jangan bersandar kepada sesuatu yang tidak memberikan kedamaian itu. Meski demikian, kita juga bersandar kepada diri kita sendiri, pada kerapuhan kita. Kecemasan, kegelisahan itu karena kita tahu kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh. Orang-orang yang dibuat dari tanah, yang bisa hancur, bisa tak berdaya. Nah, disitulah kalau kita lihat betapa pentingnya apa yang kita sebut dengan beriman. Beriman itu kita tidak bersandar kepada diriku sendiri, kita bersandar pada kekuatanku, kita bersandar kepada uangku, hartaku, apa saja. Ya, bahkan orang, bahkan ya, kekuasaan, kepada sesuatu yang fana, dan kita seringkali mau nggak mau jatuh kepada hal-hal tersebut. Dan itulah yang membuat kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Yesus pun mengalami hal yang serupa ketika di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan bahwa peluhnya itu, keringatnya itu seperti darah mengucur dalam tubuhnya. Dan ketika para rasul diminta untuk bertahan 1 jam saja, mereka tidak mampu dan tidak bisa. Dan Yesus mengatakan, tubuh itu lemah. Tubuh itu lemah. Roh itu kuat. Maka kita berusaha untuk bersandar kepada kehidupan roh. Seperti Yesus. Dan itulah kita lihat dalam lukisan ini bagaimana
Yesus berdoa dalam kepedihan yang tak terhingga dan tak seorang pun yang dapat menghiburnya. Bahkan dia merasa seperti sendirian. Para rasul yang diharapkan bisa menghibur dia ternyata tidak. Ketiga muridnya juga tertidur. Saudara, penderitaan, kesepian, dan kegelisahan harus kita alami sendiri dan bahkan juga sendirian. Dan itulah yang harus kita jalani. Bagaimana cara kita mengatasi kegelisahan-kegelisahan itu? Alasan atau tidak beralasan. Maka dalam proses kehidupan ini kita berjuang, berusaha untuk keluar dari diri kita sendiri, lalu kita mencoba untuk menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Kita lihat di sini bagaimana Yesus ya, dengan wajah yang pedih ketika disalib, menderita, dianiaya, diperlakukan tidak adil. Ya. Dan itulah Yesus. Dan dia mau menyerupai kita dalam situasi kehidupan kita apapun juga. Dan itulah kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah mau menyama seperti kita, menyamakan diri seperti kita dalam penderitaan, dalam salib. Supaya ia sebagai Allah dan sebagai manusia bisa membebaskan kita. Hanya di dalam Yesus kita mengalami kedamaian sejati. Maka saudaraku, beriman berarti bukanlah yang gampang, karena kita harus mengindahkan fokus kita tidak pada diri kita sendiri tapi kepada Tuhan. Ya, peralihan antara diriku kepada Tuhan inilah suatu proses perjuangan jatuh dan bangun seluruh hidup kita. Ya, kita tidak mengontrol kehidupan kita ini karena kita cemas dan gelisah, karena kita tidak bisa mengontrol kehidupan. Di dalam Tuhan, Tuhan yang mengontrol kehidupan, memberikan segalanya kepada kita. Saudara, semoga kegelisahan kita itu, kedua, bagaimana cara kita melepaskan, yaitu kita melepaskan kegelisahan itu, mempersembahkan kegelisahan itu kepada hati kudus Yesus. Ya, kepada hati kudus Yesus yang telah terluka karena dosa dan kelemahan kita. Dan kita juga gelisah karena kita juga berdosa. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi kalau kita berdosa. Dan itulah buah dosa adalah kematian, kebinasaan. Semoga janji-janji Yesus yang diberikan kepada kita, kita hayati sekarang ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal penting sebagai tip kecil yang tidak mudah kita lakukan, yaitu kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam diriku. Sekali lagi, Tuhan hadir dalam diriku, maka kita belajar menemukan kehadiran Tuhan dalam diriku. Yang kedua, kita belajar memahami bahwa hidup kita ini bukan hanya di dunia ini, tetapi hidup berada di dunia lain bersama Tuhan, kembali kepada ke rumah Bapa, kembali kepada kebersatuan dengan Allah di sana. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya lagi adalah kita lebih dekat dengan Tuhan dengan belajar hening, diam bersama Tuhan. Supaya kita menemukan Tuhan yang bekerja dalam diri kita itu. Tanpa itu maka kita menjadi gelisah dan cemas. Jadi sekali lagi, kita sadar bahwa Tuhan hadir dalam diri kita, mendampingi kita. Kita sadar bahwa hidup kita adalah kehidupan kekal bersama yang dimulai dari sekarang ini bersama Tuhan. Dan ketiga, kita belajar meluangkan waktu 15 menit diam hening bersama Dia. Semoga 3 hal ini menguatkan kita dan kita tidak gelisah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati Anda, membuat rasa damai yang abadi dalam hati Anda. Meski apapun yang terjadi, berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.